Ya pemirsa, seperti kita ketahui ya, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pelonggaran protokol kesehatan seiring mulai terkendalinya kasus COVID-19. Pelonggaran yang dimaksud adalah diperbolehkannya tidak menggunakan masker di tempat terbuka, hingga pelonggaran tes PCR dan juga antigen untuk pelaku perjalanan luar negeri maupun dalam negeri bagi masyarakat yang sudah tervaksinasi lengkap. Dampak dari pelonggaran ini tentu akan memicu terjadinya mobilitas orang dan juga barang. Ketika mobilitas keduanya terjadi, tentu akan menggeliatkan lagi perekonomian Indonesia. Pemerintah sendiri terus melakukan pemantauan dan juga pengawasan terkait potensi kenaikan kasus positif COVID-19 setelah libur Lebaran ataupun Idul Fitri. Dari hasil pengamatan sementara ini, puncak mobilitas selama pandemi telah terjadi pada libur Lebaran kemarin. Biasanya ketika aktivitas masyarakat dibuka akan diikuti dengan peningkatan kasus positif. Namun dalam beberapa pekan kemarin terjadi peningkatan mobilitas tetapi tidak ada peningkatan kasus positif COVID-19, artinya masih terkendali ataupun sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang dinyatakan oleh juru bicara Satgas COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Kasus, mobilitas ditekan semaksimal mungkin, sedangkan jika kasus mulai melandai, mobilitas direlaksasi sehingga meningkat trennya. Mobilitas yang meningkat ini biasanya diikuti dengan kenaikan kasus kembali. Namun, saat ini mobilitas di Indonesia, khususnya pada sektor retail dan rekreasi, terus menunjukkan kenaikan sejak bulan Maret lalu hingga sekarang. Dan kenaikan ini tidak diikuti dengan kenaikan kasus positif. Kasus positif harian tetap menunjukkan penurunan. Artinya, dengan mobilitas yang bahkan tertinggi selama pandemi, penularan kasus positif COVID-19 tetap dapat kita tekan bersama di tengah masyarakat. Lantas pemirsa, bagaimana menilik potensi cuan di masa transisi ekonomi ini? Ini akan menjadi ulasan kita kali ini, di mana peningkatan mobilitas ini tentu memberikan sentimen positif bagi berbagai sektor perekonomian. Beberapa sektor yang cukup diuntungkan diantaranya adalah retail dan juga transportasi. Keduanya mulai bergeliat setelah selama ini bisa dikatakan mati suri karena terdampak pandemi COVID-19 yang membuat banyak pembatasan-pembatasan untuk aktivitas masyarakat. Tidak hanya itu, sektor pariwisata dan juga perhotelan juga akan ikut bergeliat atau saat ini mulai terlihat geliatnya. Banyak orang yang kembali melakukan traveling dibandingkan dengan masa-masa PPKM kemarin. Relatif terkendalinya kasus positif COVID di Indonesia ini tentu menjadi berita yang menggembirakan. Pemerintah juga terus mengingatkan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Meski saat ini transisi dari pandemi menuju ke endemi sudah mulai terjadi, tapi harus diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk menentukan level pandemi atau endemi. Sekuat apapun negara mengatur, jika masyarakat masih abai, tentu kondisi pandemi akan sulit untuk diwujudkan. Maksud kami kondisi endemi akan sulit untuk diwujudkan. Meski demikian masih ada sejumlah tantangan yang juga harus dihadapi. Di antaranya adalah goncangan ekonomi akibat invasi Rusia ke Ukraina dan juga kenaikan suku bunga The Fed dan juga adalah inflasi global yang saat ini trennya mengarah ke peningkatan. Meski tantangan masih terjadi, bukan berarti tidak ada peluang untuk mendapatkan cuan, pemirsa. Nah, ini yang menjadi topik utama kita nih. Bagaimana membaca peluang tersebut? Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Sejumlah sektor diperkirakan mulai bergeliat di masa transisi dari pandemi menuju endemi. Berbagai kebijakan pelonggaran yang dilakukan pemerintah diprediksi akan berdampak di sejumlah sektor. Pelonggaran mudik kemarin saja telah memberikan dampak positif di sektor makanan dan minuman, sektor pariwisata, dan sektor transportasi menjadi beberapa sektor yang terdampak positif. Di sisi lain masih ada tantangan tapi juga terdapat peluang di balik konstelasi geopolitik yang disebabkan invasi Rusia ke Ukraina. Perang tersebut telah melambungkan harga komoditas dunia. Tentu saja, sektor komoditas pertambangan dan energi menjadi sektor yang diuntungkan.
Selain itu, kebijakan kenaikan suku bunga The Fed juga memberikan tantangan yang berbeda. Di masa pandemi ini, sektor ekonomi digital juga menunjukkan performance yang signifikan. Mulai menggeliatnya daya beli masyarakat tentu menjadi peluang cuan yang bisa dilirik. Hal ini menunjukkan masih ada peluang di balik tantangan di masa transisi ekonomi ini. Peluang cuan ini bisa didapatkan dari pasar modal, peluang bisnis, ataupun cara yang lain. Jeli membaca pasar harus dilakukan di masa transisi dari pandemi menuju endemi ke depan. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama kemarin mencapai 5,01%. Ini artinya ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang terus terkontraksi akibat dampak pandemi dan juga perang Rusia-Ukraina. Karena secara fundamental perekonomian Indonesia masih cukup solid. Peluang cuan juga tentunya masih bisa didapatkan sepanjang kita semua ini jeli untuk melihat peluangnya. Beberapa sektor yang terdampak positif di masa transisi ekonomi dari pandemi menuju endemi diantaranya adalah sektor perbankan, digital, logistik pemirsa hingga komoditas. Jika Anda memilih mencari peluang cuan melalui pasar modal, sektor-sektor yang berhubungan dengan recovery ekonomi mungkin bisa menjadi sektor yang patut dicermati. Berdasarkan data pergerakan saham hari ini saja, sektor komoditas masih terus mengalami peningkatan karena terdampak gejolak geopolitik Rusia dan juga Ukraina. Beberapa ekonom memprediksikan banyak sektor yang terdampak positif. Terlebih pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pelonggaran, seperti yang dikatakan oleh ekonom Core Indonesia, Yusuf Effendi berikut ini. Pelonggaran masker ini adalah proses pemerintah untuk melakukan transmisi dari pandemi menuju endemi. Nah, dengan transmisi ini sebenarnya asumsinya penanganan pandemi di suatu negara itu sudah jauh lebih baik ya. Nah, sektor tersebut adalah sektor pariwisata. Karena kalau kita lihat kan saat ini pemerintah mulai dari tahun lalu sebenarnya mulai melonggarkan perjalanan pariwisata terutama dari luar negeri gitu ya. Ya, sektor yang dulunya mungkin terpuruk pemirsa ya, banyak yang kembali mulai tumbuh lagi, bergeliat lagi. Namun ada juga beberapa sektor yang masih terus tumbuh. Salah satunya adalah sektor ekonomi digital. Aktivitas jual beli di e-commerce terus mengalami peningkatan. Tentu saja hal ini bisa menjadi peluang jika ingin mendapatkan keuntungan ataupun cuan memanfaatkan transisi ekonomi dari pandemi menuju endemi ini. Di masa transisi ekonomi, kekuatan SDM menjadi kunci untuk menciptakan berbagai inovasi. Lalu pemirsa, bagaimana melahirkan inovasi di masa transisi ekonomi agar usaha atau bisnis Anda bisa menjadi mesin penghasil keuntungan? Lagi-lagi pemirsa, kita akan simak dalam tayangan yang berikut ini. Transisi dari pandemi menuju endemi sudah di depan mata meski masih butuh proses untuk mengkonfirmasinya. Jika peralihan status itu terjadi, apakah menjadi era peruntungan sektor bisnis yang mengalami jatuh bangun pada masa pandemi? Sektor yang dulunya terpuruk akan langsung bergeliat, membangkitkan sektor bisnis dari keterpurukan menuju era endemi bukan perkara mudah. Perlu persiapan dan analisis kuat dan matang. Ketika memasuki masa endemi, kita akan berhadapan dengan pola perilaku yang berbeda. Jika jeli, tentu ada cuan yang bisa ditambang dari kebiasaan baru itu. Untuk itulah berbagai inovasi harus terus dilakukan. Hal ini penting karena ke depan eranya sumber daya manusia yang menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi. Karena itu inovasi akan menjadi kunci untuk bisa survive di masa transisi menuju endemi. Pemirsa, jika kita bisa membaca peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan ataupun cuan di masa transisi ekonomi, hal yang tidak kalah penting adalah menciptakan inovasi. Karena tanpa sebuah inovasi, Anda akan kalah bersaing dengan dunia bisnis apapun. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan teknologi. Saat ini banyak sekali aplikasi bermunculan sebagai bagian dari ekosistem untuk memudahkan pelanggan. Pada titik inilah memahami bagaimana cara kerja startup menjadi sesuatu yang penting. Inovasi lainnya juga bisa dilakukan dari sisi marketing. Berbagai cara promosi dengan memanfaatkan konten digital bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan.
Digital marketing merupakan strategi yang wajib diterapkan setiap bisnis jika ingin bertahan di tengah dinamisnya perkembangan teknologi digital. Tidak hanya itu, digital marketing juga mampu menjangkau target pasar dengan lebih akurat dan juga lebih efisien. Pemirsa, selain memanfaatkan digital marketing, menghasilkan produk punya nilai lebih menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Kita menguasai jalur promosi, tapi produk yang dipasarkan tidak mempunyai daya saing, tentu akan menjadi sesuatu yang percuma atau nantinya tidak akan laku di pasaran. Inovasi dari sisi promosi juga menarik untuk dilakukan. Contohnya dengan cara memberikan bonus berupa masker misalnya saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian juga hand sanitizer yang sudah dikemas sesuai dengan packing brand. Kemudian Anda juga bisa menerapkan pola-pola atau cara-cara konsumen mendapatkan promo menarik jika melakukan pemesanan secara online. Dan inovasi lain yang penting dan banyak dilakukan di era sekarang ini adalah kolaborasi. Berkolaborasi dengan influencer mungkin menjadi salah satu cara yang dianggap cukup ampuh agar produk kita ini dikenal banyak orang. Karena perkembangan teknologi begitu pesat, memanfaatkan teknologi menjadi kunci saat ini. Anda memang perlu pelajari hal-hal yang berhubungan dengan teknologi agar bisa tetap survive, pemirsa ya. Ya, memang kondisi saat ini sangat dinamis, pemirsa. Usaha juga sangat dinamis, apalagi dengan kehadiran teknologi yang semakin pesat. Kita harus bisa beradaptasi. Karena jika tidak mampu beradaptasi, kita akan tergerus, tertinggal, digantikan oleh pemain-pemain baru yang membuat kita akan semakin tidak mendapatkan keuntungan. Untuk itu inovasi, pemirsa, kemudian pemahaman terhadap teknologi, segi dari promosi, inovasi, promosi harus juga ditingkatkan. Dan semoga ini semua bisa menjadi referensi Anda dalam menjalankan karir maupun juga bisnis ataupun kehidupan Anda sehari-hari.